think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kokuhaku Confession yang dirilis pada tahun 2024. Film ini akan berfokus pada 3 sahabat pendaki gunung yang menghadapi tragedi, rahasia kelam, hingga pengkhianatan yang mengejutkan. Ada salju, cinta segitiga, dan plot twist yang bakal buat kalian tercengang. Tapi setelah nonton video ini kalian harus berhati-hati, karena mungkin setelah ini kalian tidak akan melihat pendakian dengan cara yang sama lagi. Oke lah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. 告白したお前が悪い Film berawal dengan diperlihatkan sebuah foto 3 remaja yang ada di dinding. Masing-masing dari mereka bernama Ji-young, Asai, dan terakhir Sayuri. Mereka bertiga merupakan mahasiswa yang memiliki hobi mendaki gunung. Namun di pendakian terakhir mereka, Sayuri ini tersesat. Dan karena di saat pendakian terakhir mereka bertepatan dengan turunnya salju, hal itu pun menyebabkan Sayuri tidak bisa ditemukan. Bahkan tubuhnya pun juga ikut menghilang. 16 tahun telah berlalu, kemudian kita diperlihatkan dengan Ji-young dan Asai yang masih menggeluti hobi mereka sebagai pendaki gunung. Namun di sini mereka kembali terjebak di tengah badai salju. Bahkan kaki Ji-young terluka akibat terjatuh. Lalu Ji-young yang sudah menyerah karena kakinya yang terluka, dia pun mengungkapkan sebuah rahasia yang dia simpan selama ini kepada Asai. Ji-young mengaku jika dialah orang yang telah membunuh Sayuri. Kita pun diperlihatkan momen ketika Ji-young muda yang sedang mencekik Sayuri. Tapi Asa yang tidak percaya dengan perkataan Ji-young tetap berusaha menolongnya. Hingga akhirnya Asai berhasil membawa Ji-young ke sebuah gubuk yang memang disediakan untuk para pendaki gunung. Setelah selesai menyalakan api untuk menghangatkan diri, Asai pun berniat meminjam ponsel milik Ji-young untuk meminta pertolongan kepada tim penyelamat. Namun Ji-young menjawab jika ponsel miliknya berada di ransel yang mereka tinggalkan sebelumnya, dan Asai pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Lalu ketika berada di dapur, tiba-tiba si Asai ini muntah, dikarenakan dia mengalami penyakit ketinggian. Bagi kalian yang biasa mendaki pasti tahu lah ya. Untuk yang belum tahu, ketika berada di atas gunung yang notabene-nya sangat tinggi, tidak jarang para pendaki mengalami pusing, mata berkunang, dan pada akhirnya muntah seperti yang dialami oleh Asai. Ketika Ji-young melihat itu, Asai beralasan jika dirinya sedang mencari makanan. Lalu di saat Asai sedang mencari pisau untuk membuat sup, tanpa sengaja dia melihat tetesan yang dia duga itu adalah tetesan darah. Dia pun ingin memberitahu tetesan darah tersebut kepada Ji-young. Tapi tanpa sengaja dia melihat Ji-young yang sedang menghubungi tim penyelamat. Padahal sebelumnya Ji-young berkata jika ponselnya tertinggal di ransel. Dan di dalam telepon itu tanpa alasan yang jelas Ji-young berkata jika hanya 1 orang yang berada di dalam gubuk tersebut. Di sini Asai menduga jika Ji-young berniat ingin membunuhnya di gubuk tersebut. Karena mungkin Ji-young menyesal telah membongkar rahasia tentang dirinya yang telah membunuh Sayuri. Untuk menjawab kecurigaannya, Asai pun bertanya ke Ji-young kenapa dia berkata kepada tim penyelamat kalau cuma ada 1 orang yang berada di gubuk ini. Padahal di sana mereka sedang berdua. Ji-young pun beralasan maksud dari hanya 1 orang adalah hanya 1 orang yang terluka di dalam gubuk ini. Nanda? Ya. Seakan belum puas dengan jawaban Ji-young, Asai kembali mencoba meminjam ponsel milik Ji-young untuk memberikan kabar kepada keluarganya di rumah. Namun Ji-young kembali menolak meminjamkan ponselnya dengan alasan jika baterai ponselnya telah habis.
Alhasil kecurigaan Asai pun semakin menjadi-jadi. Tidak hanya itu, di saat baru kembali dari mengambil kayu bakar, tanpa alasan yang jelas, Ji-yong mencocol-cocol kakinya sendiri. Ketika ditanya kenapa Ji-yong melakukan itu, Ji-yong pun menjawab, "Gak tahu, tanya yang mau tanya saya." Rasa takut akan dibunuh oleh Ji-yong pun semakin menjadi-jadi. Kemudian di saat Asai sedang berusaha tidur, Ji-yong tiba-tiba kembali membahas tentang Sayuri yang sudah dia bunuh. Karena Ji-yong mengetahui jika Asai dan Sayuri dulunya pernah berpacaran, di sini Ji-yong pun merasa heran kenapa Asai terlihat biasa saja ketika mengetahui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Sayuri. Lalu tanpa alasan yang jelas, Ji-yong menuduh jika Asai lah yang telah membunuh Sayuri. Kok malah saling tuduh? Dan si psikopat Ji-yong pun akhirnya mulai bangkit. Asai, 何か言ってないことがあるだろう。何のことだよ。俺に殺されると思ったんだろう。お前のことは誰にも喋らないな。信じてくれよ。信じちゃう。お前も重い罪を告白しろ。 Sembari mengeluarkan pisau dapur yang dicari Asai sebelumnya, Ji-yong kemudian mengancam Asai untuk mengaku jika dialah yang telah membunuh Sayuri. ほら、親友だろ。ずっと一人だったお前をかばってやっただろ。 정의의 용서단이셨네. Sontak karena panik yang luar biasa, penyakit ketinggian yang dialami Asai pun semakin parah. Bahkan penglihatannya mulai kabur. Asai pun berusaha membujuk Ji-yong agar dia tidak membunuhnya. Namun Ji-yong yang terlihat emosi pun langsung berusaha menyerang Asai. Ji-yong yang tidak kehabisan akal berusaha merusak pintu itu menggunakan skop. Dia juga berkata dengan matinya Asai, maka tidak akan ada yang tahu dalang dari kematian Sayuri. Petak umpet kematian pun akhirnya terjadi. Di tengah pencariannya, Ji-yong kembali menuduh jika Asai lah yang telah membunuh Sayuri. Namun kali ini dia sedikit mengungkapkan alasannya kenapa dia menuduh Asai sebagai pembunuhnya. Dikarenakan di hari terakhir pendakian mereka, menurut Ji-yong Asai sengaja menjauhi Sayuri, yang membuat Sayuri tidak punya pilihan selain bergabung ke kelompoknya Ji-yong. Sembari mencari Asai yang bersembunyi, Ji-yong juga mengungkapkan rasa sakit hatinya, karena ternyata antara Asai, Ji-yong, dan Sayuri terdapat cinta segitiga, di mana Ji-yong sebenarnya menyukai Sayuri, namun Sayuri mencintai Asai. Di saat Ji-yong lengah, Asai pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Akan tetapi mereka berdua malah sama-sama terjatuh. Asai yang lebih dulu bangkit langsung berusaha menggapai pisau yang terjatuh. Namun usahanya langsung digagalkan oleh Ji-yong dengan mudah. Dan petak umpet kematian pun kembali terjadi. Merasa dirinya dalam ancaman, Asai pun menajamkan kayu bakar untuk dia jadikan sebagai senjata. Namun ketika Ji-yong berhasil masuk, bukannya menyerang, Asai malah lebih memilih untuk bersembunyi. Hingga akhirnya kaki Ji-yong yang terluka tiba-tiba patah. Sembari rebahan, Ji-yong kembali mengungkapkan isi hatinya kepada Asai yang sedang bersembunyi. Dia berkata, "Kau merasa lega kan ketika tahu Sayuri telah tewas?" Dan di sini fakta besar akhirnya terungkap.
Jika sebenarnya pada saat di pendakian terakhir Sayuri ini sedang hamil anaknya si Asai. Dan Ji-young juga tahu jika Asai tidak menginginkan kehamilan tersebut. Hal itu terlihat karena si Asai terus berusaha menghindar dari Sayuri. Kemudian akhirnya Ji-young pun mengakui jika memang dialah yang membunuh Sayuri karena Sayuri telah merendahkannya dan membuangnya seperti sampah. Namun di sini terlihat Ji-young sangat menyesal telah melakukan hal tersebut. Tidak lama kemudian tim penyelamat akhirnya datang ke sana. Dan terlihat Ji-young sudah terduduk lemas di samping pintu. Tapi sayangnya tim penyelamat itu tidak menyadari keberadaan Asai di dalam gudang. Dengan panik Asai pun mencoba keluar dari gudang itu. Namun ketika sudah berhasil keluar, penglihatannya malah menjadi sangat kabur. Di saat penglihatannya kembali normal, ternyata orang yang berada di depannya bukanlah tim penyelamat, melainkan sosok Ji-young yang sudah cosplay jadi tim penyelamat. Ji-young membunuh semua tim penyelamat karena dia tidak mau perbuatan bejatnya terbongkar. Dan dari sini plot twist pun kembali terjadi. Di saat Asai sedang terpojok, kita lagi-lagi dibawa flashback. Di sini terungkap fakta pada saat Ji-young telah meninggalkan Sayuri. Ternyata pada saat itu Asai melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ji-young. Seharusnya saat itu nyawa Sayuri masih bisa ditolong, karena Asai sempat melihat Sayuri yang kembali bernafas. Tapi tanpa diduga si Asai malah ikut mencekik Sayuri sampai dia benar-benar tewas. Kemungkinan dia melakukan itu ya karena kehamilan tadi. Kini terjawab dengan jelas kenapa Asai terlihat biasa saja ketika Ji-young membuat pengakuan kalau dia telah membunuh Sayuri. Kemudian plot twist lainnya pun juga terjadi. Tiba-tiba Asai terbangun dari tidurnya. Dan ternyata semua yang dialaminya tadi hanyalah mimpi. Lebih tepatnya ketika momen sebelum si Ji-young mengancam akan membunuh Asai. Saat itu rasa takut dan rasa bersalah karena telah membunuh Sayuri membuat semua kejadiannya sampai ke bawah mimpi. Lalu di sana Ji-young berkata kepada Asai, setelah mereka keluar dari pendakian ini dia akan menyerahkan dirinya ke polisi karena telah membunuh Sayuri. Mendengar itu Asai pun terdiam dan dia kembali teringat dengan wajahnya Sayuri. Omae Sayuri to chikiyatte ta yo na. Ah, zettai umu tte iu kara. Sayuri wa ninshin shite ta no ka? Sayuri to nani ga atta? Omae okashii na. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkan para tim penyelamat yang telah tiba di gubuk itu. Namun di sana mereka dibuat heran ketika melihat darah yang berada di tangga. Dan ketika mereka sampai di lantai atas, mereka dibuat terkejut di saat melihat Asai yang sedang mencocol tubuh Ji-young sampai tewas. Kemudian Asai berkata di depan jasadnya Ji-young, "Mengakulah atas semua perbuatanmu." Dan film pun selesai. Ending yang sangat mensayurikan. Kalian yang udah lama ikut channel ini pasti udah sering kan ngelihat saya bahas film Jepang. Dan endingnya pasti selalu ngegantung. Dan kita dibuat kebingungan. Sebelumnya saya juga udah ngejelasin kayaknya kebanyakan sutradara film Jepang ini nyuruh kita untuk ikut berpikir dan mendeskripsikan filmnya menurut pemikiran kita masing-masing. Endingnya gimana, pelakunya siapa, ini film apa. Tapi kalau menurut saya sih mimpi Asai sebelumnya memang benar. Memang si Ji-young juga berniat membunuh Sayuri, tapi ternyata Sayuri masih hidup dan Asai malah lanjut mencekik Sayuri sampai tewas. Nah, karena nggak mau aksinya diketahui Ji-young, alhasil Asai pun juga menghabisi Ji-young, dan dia akan menuduh jika Ji-young lah penyebab semua kekacauan ini. Pusing kan? Sama, saya juga. Kalau menurut pemikiran kalian gimana? Bisa kalian share di komentar. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.